Halo. Hai. Halo, selamat sore. Oh, udah sore kan ya ini mah. Sore. Oh. Hai. Halo juga. Sapa aku. Halo. Kalian ngapain deh sekarang? Jam segini biasanya pada ngapain? Aku biasanya jam segini tuh antara lagi makan sore atau lagi beres-beres biasanya. Tapi bukan beres-beres rumah sih aku. Halo, aku mau cerita sekalian. Aku mau kasih kalian slime yang kayak kemarin itu aku buat. Cuman yang putih kayaknya udah fail deh. Aku udah pasrah sama yang putih karena aku kan sempet kayak diemin slime aku dulu kan. Tapi kayak ternyata malah ya fail gitu. Gak tau berair, ya udahlah ya. Ini udah aku udah makan. Tadi aku sebelum kan aku udah bilang tadi. Makasih kak motornya. Aku udah kok. Nih aku mau masih sama ini. Tapi kayaknya udah mulai cair juga. Jadi aku harus nambahin ininya. Sekarang aku mau sambil cerita ya. Telat enggak dong. Gimana hari ini? Hari ini seru banget. Aku mau cerita kayak bener-bener hari ini tuh puncaknya dari seminggu ini. Gara-gara ya pokoknya puncaknya gitu. Puncak dari kegiatan aku. BTW keren banget. Udah clear banget. Keren. Terus nambahin slime kayaknya. Terus aku tuh masuk. Ya, aku mau cerita. Tenang saja, aku mau cerita. Jadi ceritanya tuh karena hari ini tuh sebagai hari puncaknya, pokoknya puncaknya dari hari ini. Jadi kayak apa ya? Selama seminggu ini kan aku bilang aku ada kegiatan gitu kan, kegiatan praktek. Nah kegiatannya tuh kegiatan praktek buat P5 kan, tau P5 enggak? Aku masih jelasin ini juga sih, jadi kan boleh baca ya. Jadi tuh selama P5 kan kegiatan praktek, bener-bener gak ada belajar teori sama sekali. Jadi kayak full kegiatan ya beraktivitas melakukan sesuatu gitu. Nah sama melakukan sesuatu ini P5 kali ini tuh kayak ada bagi-bagi kelompok gitu. Abis itu kayak bagi-bagi pekerjaannya. Kayak ada misalnya panitia atau tim perkap, tim desain gitu. Nah di sini aku masuknya tim desain, kayak desainer gitu. Terima kasih kak motornya. Nah tapi desainnya tuh desain baju guys, dan plus aku jadi sebenarnya bukan kayak desainer sih, tapi aku tim desainer plus aku sekaligus sama modelnya juga. Jadi kayak seru gak sih? Seru kan? Aku seneng banget soalnya selama ngedesain aku selama ngedesain, makasih kamu motornya. Selama aku jadi modelnya kan aku juga jadi yang ngedesain juga kan, jadi aku bisa ngeliat gitu modelnya gimana, bisa sesuai sama selera aku juga. Seru kan? Walaupun selama desain sih aku cuma ngebantu doang ya, karena aku nggak ngerti desainnya. Aku bagian ngikutin apa yang diminta tolongin sama temen aku doang. Terus ya udah, jadi selama hari Senin sampai hari Kamis kalau nggak salah, jadi 4 hari itu totalnya cuma buat bikin dressnya doang. Nah hari ini tuh puncaknya karena ini hari kelima kan, hari terakhir P5, kegiatan P5 tuh. Terus kan hari ini kegiatan terakhirnya yaitu puncaknya. Terus tuh kayak apa ya, sebenarnya seru tapi aku deg-degan banget pas paginya. Aku mau nge-tweet juga tahu paginya sebenarnya, kayak mau bilang ya aku deg-degan banget hari ini gini, tapi saking deg-degannya tuh aku lupa buat pencet post. Jadi kayak aku cuma ngetik dong, terus aku langsung taruh HP aku lupa. Terus ya udah, pas kalian lihat tweet aku yang pagi itu sebenarnya udah selesai yang bagian aku, part aku. Part akunya tuh udah selesai. Jadi kayak ya udah, aku udah nggak deg-degan lagi.
Terus ya udah akhirnya aku baru cerita sekarang. Sebenarnya part aku tuh ngapain hari ini itu aku cuman kayak jalan doang, ngerti gak sih, kayak apa ya, itu lucu sih, kayak parade gitu. Jadi aku di tengah, di depan aku nih ada kayak penari-penari keren banget, seriusan. Pas P5 sebelumnya kan aku yang nari ya, tapi P5 kali ini aku nggak nari. Itu tuh aku ngeliatin mereka yang nari keren banget, seriusan. Aku suka banget. Terus ya udah aku cuma jalan dong, terus di belakang aku juga ada yang kayak fashion show gitu, aku nggak ngerti sih sebenarnya. Aku cuma jalan, terus ya udah aku dapat bagian disuruh nyanyi juga, terus ya udah selesai. Walaupun ada sedikit kekurangan, tapi hari ini tuh seru banget, seriusan. Terus apa ya, sedang aku sambil ngeliat kalian bilang apa ya, catwalk kah? Aku nggak ngerti, itu bener kayak cuma jalan doang mungkin kali ya, karena aku kayak cuma mendampingi yang lagi fashion show di belakang aku juga, cuma bawa pembukaan doang sebenarnya. Terima kasih Kak motornya. Terus apa? Namanya juga panik. Ini bahas yang mana ya tadi ya? Makasih Kak motornya. Aku P5 buat keripik. Itu P5 temanya apa? Aku temanya Bhinneka Tunggal Ika kali ini. Seru banget. Jadi kayak dari temanya udah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kan kayak banyak gitu ya deh. Maksudnya dari mana-mana gitu. Seru banget. Atau keren sih. Konsepnya juga bagus banget. Lucu. Aku suka banget, seneng banget sama konsep kali ini. Walaupun menurut aku di sini tuh itu sih pekerjaannya tuh bener-bener kayak fokus ke satu pekerjaan doang. Kayak misalnya yang desain ya fokus buat bikin sebuah dress doang. Kalau misalnya yang perkap ya fokus buat siapin barang-barang di hari ini gitu. Jadi kayak lebih banyak kerjasama sama timnya gitu. Kalau yang sebelumnya, P5 yang sebelumnya kan masing-masing hari tuh kayak ada kegiatannya kan, misalnya day 1 ini, day 2 ini, day 3 ini gitu. Kalau yang ini tuh cuman emang puncaknya tuh di day 5 gitu doang. Jadi ya dibilang berat banget, cuman susah buat dressnya kalau misalnya itu, tapi sisanya seru sih gitu. Seneng. Kali udah lihat Selkade belum? Udah, aku udah lihat. Ih, lucu-lucu banget. Masih ada lagi gak sih? Aku masih nungguin tau. Aku lucu-lucu banget. Suka deh. Tampil kebudayaan. Iya, itu sebenarnya tampil kebudayaan juga, cuman aku nggak masuk guys. Maksudnya tampilnya tuh kayak ada tari daerah juga deh kalau nggak salah tadi. Terus ada main alat musik tradisional. Lucu deh, seriusan keren-keren banget. Aku suka banget. Terus tuh pokoknya semuanya harus ikut gitu, gak bisa ada yang diem-diem doang. Kalau misalnya emang di day 1, day 2, day 3, day 4-nya gak ngapa-ngapain, pasti tampilnya di day 5-nya. Pasti kayak gitu. Lucu deh, keren. Aku seneng banget sama P5 kali ini. Rate keseruan hari ini aku kasih 10/10, soalnya seru banget. Dulu dari pagi tuh. Terus yang bikin aku senengnya, kadang kan kayak ada bazar-bazar juga kan. Jadi itu tuh kayak mereka bener-bener nampilin kebudayaan satu daerah. Misalnya nanti kayak ada yang bikin mapnya, terus ada yang bikin rumah adatnya gitu. So nanti mereka ada yang ngejaga standnya itu, makasih Kak motornya, yang ngejaga boothnya itu mereka pakai baju daerah. Itu kan lucu ya, keren. Terus ada itunya juga, apa, makanan daerahnya yang dijual sama mereka. Terus tuh ya udah kayak semuanya kebagian sih, kayak semuanya cobain beberapa makanan daerah di situ. Soalnya kayak sistemnya tuh tuker voucher gitu, ngerti gak sih, dengan harga yang sama. Jadi semua makanan tuh harganya sama semua. Lucu kan. Terus aku tadi cuma cobain beberapa doang, soalnya abis, cepet banget abisnya. Aku kan pengen cobain semuanya, sedih banget. Untung yang terakhir tuh aku kebagian. Walaupun kebagian gara-gara itu temen aku sih, makanya aku kayak dikasih duluan gitu. Kalau enggak ya itu aku udah habis, aku gak kebagian juga tau. Sedih ya. Wah itu kayak enak-enak banget. Cuman aku gak ngerti Pak, aku udah cepet loh itu, tapi tetep gak kebagian. Sedih. Tapi gak apa-apa. Aku yang penting cobain 3 aku cobain 3 makanan deh kalau gak salah. 3 dari, gak tahu, 6 kali. 3 dari 6 mungkin 3 dari 6. Aku tuh 2 makan soto, 2 jenis soto yang berbeda. Dua-duanya enak banget lagi. Sama satu lagi tuh kayak pisang apa gitu, aku gak tahu, aku lupa. Kayak enak.
tiga-tiganya enak, keren. Aku pengen banget ada P5 lagi. Aku sambil kerja ya. Oke, semangat ya kamu kerjanya. P5 nya jam kos dong. Sebenarnya P5 itu kalau aku nggak ada jam kos sih ya, tergantung pekerjaannya sih. Karena beberapa teman aku juga emang di yang hari pertama sampai hari keempat tuh ada yang nggak ada kerjaan, tapi kerjanya di hari kelima tuh ada. Jadi selama 4 hari tuh ya persiapin aja buat hari kelima. Tapi semuanya pasti ada kerjaan, tau, seru. Suka ya kan, seru kan. Pokoknya aku berarti udah 3 kali P5. Oh iya, aku belum sempet ceritain P5 aku yang pertama kan. Aku cuman ceritain P5 aku yang sebelumnya. Itu P5 kedua sama P5 yang ini. Ini tuh P5 ketiga. Nah, P5 pertama aku itu kayak, aku lupa tentang apa, nggak ngerti, kayak demokrasi gitu. Ada soal apa namanya, itu pemilihan ketua OSIS sama wakil OSIS sih, keren ya. Di situ tuh pas yang itu aku akhirnya menjabat, keren banget. Pas di situ tuh pemilihan ketua OSIS sama wakil OSIS periode aku, keren kan, lewat itu bener keren banget tau. Aku suka banget deh sama P5 yang pertama. Aku suka sama P5, boleh gak? Seru semua soalnya. Yang bikin seru tuh pas yang itu tuh kan pemilihan ketua OSIS sama wakil OSIS ya. Itu bener-bener kayak ada tim suksesnya, terus ada tim apa lagi ya kemarin gitu, gak tau, udah banyak. Aku lupa ada tim apa lagi, tapi keren banget. Yang bikin P5 itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Betul, terima kasih ya. Nah, yang bikin senengnya pas P5 pertama tuh aku awalnya di tim apa ya? Aku tuh awalnya bukan apa sih namanya? Bukan salah satu paslonnya. Kok paslon mah beda, bukan yang nyalonin diri. Sebelumnya aku tuh kayak ada satu tim gitu, tapi aku dikeluarin dari tim itu gara-gara aku nyalonin diri. Terus ya udah akhirnya jadi deh gini sekarang, gara-gara P5 yang pertama. Terus P5 yang pertama tuh lebih seru lagi karena ada debat-debatnya gitu, keren banget kan. Aku tuh terakhir ada debat-debat gitu pas aku SMP waktu itu. Jadi yaudah, udah kangen gitu sama perdebat-debatan itu. Walaupun waktu itu aku sempet debatin bubur diaduk sama nggak diaduk tau. Kayak aku masih kesel sampai sekarang, aku masih belum selesai ya debatin itu. Aku kayak sempet debatin gituan sama temen aku, bubur diaduk dan nggak diaduk. Tapi pas P5 yang pertama ini ada debat buat kayak ada pertanyaan-pertanyaan gitu sih. Itu dikasih masing-masing paslon harus debatin pertanyaannya gitu. Keren banget kan. Unik juga ya debat. Itu kan doang buat latihan. Enggak sih, baca itu nggak tahu kenapa debatin gitu, aku juga ngerti. Ada classmate gak? Ada harusnya, tapi kayak nanti sih habis selesai aku ujian. Soalnya aku belum mulai ujian. Kalian mungkin beberapa dari kalian udah selesai ujian ya buat kenaikan kelas. Aku belum, aku minggu depan kayaknya. Interupsi kali. Cuma nggak boleh ya, nggak boleh. Aku tuh classmate, iya nanti classmate. Aku belum diituin. Aku baru aja ngebahas soal classmate sama itunya. Cuman belum ada rapat. Udah lah ya. Rencananya mau ikut lomba apa pas classmate. Nah, masalahnya lomba yang classmate yang sebelumnya tuh aku gak ikut apa-apa. Aku cuman bantu-bantu doang. Karena aku jadi panitia kan ya namanya. Aku cuman jadi itu doang, waktu itu P3K. Aku gak ikut lomba apa-apa. Aku gak tahu classmate kali ini bakal di lomba apa, belum diituin soalnya. Aku tim P3K aja deh. Ikut PMR gak kamu? Aku ikut PMR pas masih SD. Lucu ya, seru deh. Ikut lomba nanti cerita lagi. Masa aku ikut lomba cuma buat cerita doang? Gitu ah. Kalian makan siang apa? Tadi aku makan siang
makan bekal aku yang dibawain ke sekolah. Tadi aku nggak makan gara-gara aku beli makanan yang di bazar-bazar sekolah itu loh, yang di booth-booth sekolah gitu tadi. Jadi aku nggak makan, jadi aku baru makan di rumah tadi. P3K kotak obat dong. Iya, maksudnya tim P3K apa sih bilangnya? Aku cuman yang bantu itu doang, kalau ada yang itu bantuin temen aku sih. Aku sebenarnya nggak bukan tim P3K-nya deh, seingat aku. Jadi aku cuma ngebantuin standby doang. Kalau misalnya karena P3K-nya ini cuma 2 orang doang. Terus yang ada jam-jamnya kan tuker-tukeran gitu kan. Aku kadang suka standby, siapa tahu ada yang harus kemana gitu doang. Aku cuma bantu bawain gitu, cuma ngejagain doang. Tuh bikin teh manis parah banget. Itu mah di UKS gak sih? PMR bukan, sebenarnya bukan PMR sih, karena ini kayak dari panitianya gitu, tim perpanitianya gimana ya ngomongnya ya gitu lah pokoknya. Aku dulu pas pengalaman PMR aku pas SD tuh bikin ini, bukan bikin, kayak apa sih, bikin yang kayak kain buat patah tulang itu apa sih, aku lupa semua, maafin ya, aku lupa semua seriusan deh. Terus aku belajar apa lagi ya waktu itu tuh, aku lupa. Aku sempat bikin yang kayak buat ituin orang, apa sih, buat gotong orang apa sih namanya. Oh, ada yang nanya lagi, aku pernah ikut paduan suara nggak? Iya, tandu. Betul, seneng deh, makasih ya. Iya, tandu. Waktu pernah bikin tandu, cuman aku tuh berhasil deh seingat aku. Dulu tuh bikin tandu pas di PMR sama pramuka, tapi malah aku bisanya pas, masa aku bisa di PMR doang sih? Nggak tahu, di pramuka aku gagal loh bikinnya, aku nggak ngerti kenapa. Padahal di PMR aku bisa, nggak ngerti. Makasih kak motornya. Terus aku juga tadi udah nanya ikut padus. Iya, aku ikut padus pas SD sama SMA. Kalau SD tuh aku lumayan lama ikut padusnya, seru deh padus pas SD tuh. Tapi pas SMP aku nggak ikut karena emang nggak ada. Terus SMA aku ikut lagi, tapi cuma sebentar. Tapi ini bukan coba-coba ya, ini kan ada alasan kenapa aku udah nggak ikut lagi. Kayaknya jangan bilang coba-coba, jangan bilang aku keluar juga, aku nggak keluar. Enak banget. Nyanyi Solerem gak padusnya? Kayak nyanyi deh. Solerem tuh pasti kayak pernah gak sih dinyanyiin? Gak tau kenapa setiap nyanyi apa waktu itu ya? Oh, Solerem tuh pernah aku nyanyiin juga pas lagi ujian praktek kelas 9. Terus kelas 10 ini sempat ada kayak ambil nilai praktek juga kan. Aku nyanyi Solerem lagi, gitu seru ya. Punya pengalaman unik gak pas upacara? Gak pernah, aku upacara gitu-gitu doang. Yang pengalaman uniknya aku ngelihat orang pingsan. Aku gak pernah pingsan pas upacara. Ya kadang tuh aku pas SD tuh aku mikir, aku bakal pingsan gak ya, kayak misalnya pas upacara ini. Atau aku, amit-amit aku gak mau sih. Cuman kayak pas SD tuh aku selalu mikir bakalan atau enggak. Ternyata enggak. Aku sekuat itu, jadi kayak gak mungkin gak bisa. Aku pernah liat temen aku pingsan, ternyata kaget banget, kayak tiba-tiba ya gitu jatuh. Tapi itu pengalaman itu aku sih unik, karena aku sendiri nggak pernah pingsan, jadi kayak gitu. Nggak suruh temen upacara malah tidur. Gimana caranya pas upacara malah tidur? Bisa ya? Nggak bikin sign lagi Cip? Bikin. Ya aku dipanggil Cip, suka deh. Itu gak unik. Ya udah sih, maafin aku ya, karena pas upacara tuh semuanya sama aja, nggak ada yang pingsan. Seriusan nggak ada yang unik. Ya udah biasa aja upacara. Terima kasih kak motornya. Sekepedean itu apaan? Kepedean. Kamu pernah menjadi pengibar bendera? Gak pernah. Aku cuma pernah jadi dirigennya doang. Itu pas SD lagi. Kok SD? Iya, SD. Aku SD kelas berapa ya itu? Kelas 6 deh. Iya, kelas 6 aku jadi dirigen. Itu kayak sekali doang deh. Sekali apa 2 kali? Sekali stok. Lucu ya, aku seneng banget jadi dirigennya.
aktif banget, seneng. Aku tuh ikut padus, waktu aku sempet ikut gambar aku pernah nggak ya? Nggak pernah deh kayaknya. Pernah, aku inget banget, aku bawa pulang satu kertas, abis aku mau warnai gitu kan, eksku mau warnai, eksku mau warnai apa aja mau warnai, aku lupa. Kayak ada mau warnai, terus aku inget banget, ini aku bangga banget tau sama diri aku waktu itu. Gara-gara mami aku muji warnanya bagus, soalnya pas TK, aku tuh warnanya jelek banget. Sampai kayak ada yang bilang, ini parah banget. Kayak kan aku dimintain tolong, Abigail boleh minta tolong warnain punya aku nggak gitu kan, karena dia lagi ngelakuin sesuatu. Aku bilang kayak oh boleh karena aku udah selesai ya kan. Terus ternyata pola warnanya dia tuh kayak naik turun gitu, tapi aku ngelanjutinnya nyamping gitu kan kalau pakai pensil warna jadinya jelek ya kalau misalnya timpa-timpaan gitu kan. Nah, aku warnanya kayak gitu terus jadi jelek, terus dibilang udah deh gak usah lagi gitu. Aku kan kayak sedih ya, ya udahlah. Terus ya udah pas SD tiba-tiba mami aku kayak muji gitu, bilangnya bagus. Aku jadi kan kayak aku udah bisa mewarnai gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah belajar dari pengalaman guys. Makasih Kak motornya, karena apa ya, tapi pengalaman kayak gitu tuh yang jadiin pembelajaran ya kan. Kayak apa ya, gara-gara aku tahu ternyata jelek kalau ditimpa, aku udah nggak pernah mewarnai kayak gitu lagi setelah itu. Makanya pas SD mami aku bilang warnainya bagus gitu. Keren kan? Bukannya kamu bolos ya? Enggak, mana ada lagi tadi. Terus tadi apa lagi ya? Pas SD iya aku ikut PMR, aku ikut padus juga, ikut tari daerah juga. Makasih Kak motornya. Terus udah sih aku cuma ikut itu doang. Sama basket. Nah, ya aku SD aku ambil baik banget ya. Itu bagi-bagi sih seinget aku. Iya ya, tapi ini tari daerah yang bener-bener dari aku kelas 1 SD sampai kelas berapa gitu masih sempet tari daerah. Cuman iya SMP udah nggak, sedih ya apa, keren, aku suka banget tau. So sad. Enggak, aku gak mau sih 1-1 basket sama Regi, karena itu kan aku cuma belajar, baru coba. Gak mau aku. Karena itu pas itu doang, pas aku SD. SMP gak banyak, karena SMP aku tuh bener-bener kayak setengah dari SMP aku tuh kepotong COVID guys. Jadi gak terlalu aktif. OSIS pun aku nggak ikut pas SMP. Makanya pas di SMA ini aku ambil OSIS karena aku nggak pernah ikut. Jadi kayak mau coba gitu. Pengen menjadi bagian juga kalau ada acara-acara ada marching band itu sebenarnya ada pas SD sebelumnya, tapi karena aku pas awal masuk seingat aku kan aku masih kecil, itu tuh marching band cuma buat anak kelas 4 sampai kelas 6 SD seingat aku. Itu aku masih kelas 1, gimana dong, nggak bisa kan. Ya udah deh. Udah makan es krim belum, hanya aku minum jus doang. Kira kalau aku masih SMP Ci. Enggak, aku udah SMA. Kali mau coba pakai poni. Enggak, jujur enggak gitu mau sih. Soalnya aku kan pernah pakai poni pas SD ya. Lucu. Maksudnya masih masuk. Aku nggak pede ya, maksudnya kayak masih masuk gitu poninya. Nggak tahu masih poninya tuh bisa rata gitu, ngerti nggak sih, bener bagus deh poninya. Terus aku pernah coba potong lagi. Pas aku kelas berapa ya? Makasih Kak motornya. Pokoknya aku pernah potong poni pas TK sama SD. TK masih bagus, SD kelas berapa gitu masih bagus. Terus aku potong lagi, aku lupa pas aku kelas berapa. Kayaknya SMP aku juga pernah deh, seingat aku ya. Tapi itu udah enggak, aku udah gak mau lagi deh dipotong poni. Soalnya kayak nggak tahu nih, nggak cocok. Aku lupa kayak gimana bentukannya. Pas masih kecil padahal cocok, masa lucu-lucu aja, masa masih masuk juga ke untuk muka aku. Tapi nggak tahu pas aku coba
di SMP tuh udah nggak masuk lagi. Apa karena udah hairline-nya udah beda gitu ya? Mungkin. Mau lihat foto pas SD pakai poni? Nggak mau, malu. Kalau bondol gimana? Aku nggak pernah bondol sampai yang gimana banget, tapi aku cuma pernah sampai sini nih. Segini rambut aku pernah sependek ini. Aku suka sih rambut pendek kayak gitu tuh. Tapi itu aku tuh lagi pakai kacamata warna hitam. Kan sekarang aku pakai kacamata warna yang clear kan. Terus tuh dulu aku pakai warna hitam. Terus lumayan bulat, nggak bulat banget sih. Kalau kan bulat kan kayak gini ya. Ini kayak agak kotak dikit gitu. Jadi nggak tahu deh, aku mah anak baik-baik banget sebenarnya. Anak-anak baik, anak-anak pendiam gitu ya. Lucu ya. Wibu enggak, itu aku belum jadi wibu pasti. Udah deh, udah lewat malah fasenya. Aku tuh pas jadi wibu, haircut aku tuh hairstylenya waktu itu tuh kayak ini. Aku masih potongan rambutnya kayak, kalian tahu wolf cut gak sih? Wolf cut tapi panjang kayak gitu, terus ada layernya juga. Beda banget deh pokoknya dulu aku tuh pas jadi wibu. Nanti ya kalau ketemu foto-fotonya, soalnya nggak tahu itu udah ya udahlah, aku udah aku lupain itu, rasanya kayak udah aku buang-buangin semua fotonya. Jadi nggak tahu masih ada atau enggak. Nanti ya kita lihat, aku cari. Kalau misalnya masih layak untuk aku kasih lihat, aku kasih lihat, tenang aja. Aku baru inget, padahal tadi aku mau pakai baju ini tahu. Aku pengen pakai baju Karasuno. Aku lupa. Ya udahlah ya, nanti kapan-kapan kalau misal aku ada live lagi, aku pakai baju Karasuno. Nomornya Kageyama. Terus si Trisha jadi ikut-ikutan beli, tahu, gara-gara aku pakai. Aku agak pamer sedikit doang. Pasti beli, yay. Dia kan kayak nggak dianggap wibu sendiri. Nah, aku nggak sabar, itu filmnya udah mau keluar, yay. So happy. Nggak boleh ngatain Trisha FOMO dong, tidak boleh begitu ke adik aku. Pamer. Emang kenapa? Aku tuh itu sebenarnya ya, baju itu aku mendapatkannya tuh dengan restu dari semua orang. Aku nggak izin sih, maksudnya nggak kayak ya aku mau beli ini deh kayak gini. Enggak, cuman kayak aku dapetnya tuh dari kado Natal. Kalian bayangin, itu kan kayak udah sah banget gitu aku dapat bajunya. Kan nggak boleh ngatain aku gitu dong. Lagi itu kado Natal. Maksudnya apa ya? Ya udah sih, itu udah lama sih aku dapetinnya. Nggak tahu deh. Emang iya. Udah di semua orang itu kalau kado Natal. Ya kan? Seneng banget deh kalau kayak gitu. Aku nggak ngambek guys. Iya sah. Aku tuh nanti gimana, aku udah mulai belajar lagi hari Seninnya. Senin Selasa belajar. Nanti minggu depannya lagi aku baru ujian guys. Semangatin aku dong. Nggak apa, sebentar lagi ujian, terus sebentar lagi selesai, terus sebentar lagi libur. So happy. Aku tuh kalau mikirin ujian kayak gitu, daripada aku kayak bilang makasih ya, lucu banget, udah langsung semangatin. Aku tadi bercanda doang. Makasih ya, aku bercanda doang. Lucu banget, makasih ya. Kalian juga semangat, apapun kegiatan kalian. Yang udah ujian ya tetap semangat, apapun kegiatan selanjutnya yang akan kalian lakukan. Yang belum ujian juga semangat belajar, semoga nilainya juga bagus. Yang kerja juga semangat, yang kuliah juga semangat. Yang udah lulus selamat. Kasih ya, aku cuma bercanda sebenarnya, tapi lucu deh jadinya, gemes. Salting ya, kan aku bercanda sebenarnya, kayak itu lucu. Bohong apa bohong?
Masih ujian, mas semangat ya. Gak apa-apa, pasti gak berasa kok kan, belajar, ngerjain, selesai, belajar lagi buat yang selanjutnya, ngerjain, selesai lagi, tinggal nunggu hasil. Aku sebenernya paling takut nungguin hasil. Gak sih, aku lebih takut ngerjainnya, gak tau kenapa. Kalau hasil, kalian sering gini gak sih? Aku kadang suka gini, misalnya aku yang ngerjain ujian kan, terus aku kayak ngira-ngira aku bener berapa, terus aku kalihin gitu loh. Misalnya aku bener 20 dari 25 soal, ntar baru aku kalian sama poinnya gitu. Terus ngeliat, ini aku gak bakal remet deh kalau kayak gini, kayak gitu. Karena gak tahu kenapa kayak ikut deg-degan tahu. Aku gak nungguin nilai sih biasanya, cuman kan kayak mau nebak-nebak gitu. Terus kadang bener lagi, kayak udah feeling aku tuh kuat banget gitu. Keren kan? Suka bahasa Inggris gak? Suka, lumayan suka. Suka bahasa Inggris cuman gara-gara itu sih, apa, suka bahasa Inggris gara-gara itu film sama lagu-lagu doang sih. Ngomongin pelajaran agama, aku juga suka deh pelajaran agama tuh. Gak tau kenapa suka banget. Apalagi pas tuh kan, aku kenapa sih suka semua pas SD deh. Kayaknya pas SMA nih aku, tapi enggak sih, soalnya kan SMA kan baru masuk SMA, jadi kayak belum banyak yang bisa aku suka ya kan, mungkin ya gak sih. Soalnya pas SD seseru itu deh kayaknya, aku lihat-lihat. Kamu IPA atau IPS? Aku belum ada jurusan gitu, aku belum milih. Soalnya ya nggak tahu, masih gabungan gitu, masih campuran. Apalagi itu kan, apalagi kayak apa sih namanya? Oh, ini kurikulum merdeka. Nah, itu campuran, jadinya ya udah aku belum milih. Nanti nih aku naik kelas aku milih. Wih, aku milihnya full IPA guys. Aku sebenarnya banget, aku tuh gak gitu suka teori gitu, ngerti gak sih? Bukan gak suka teori, halo Kak Ella. Bukan gak suka teori ya sih, aku suka hafalan, suka aja hafalan. Cuman kalau misalnya kayak gimana ya bilangnya ya, sejarah sih yang susah menurut aku hafalannya. Kalau kayak masih pengertian sama hafalan yang dikit-dikit gitu, aku masih bisa. Pengertian ini itu buat dihafalin aku masih bisa. Tapi kalau misalnya udah sejarah, ini aku nggak bisa. Jadi aku ambil IPA. Walaupun aku juga nggak sepinter itu sih matematikanya, cuman aku ambil Terima kasih Kak motornya. Sejarah asik tau, sebenarnya asik, tapi kalau misalnya itu tuh nggak ada kata pengertian, ngerti nggak sih? Nggak bisa kita artiin sendiri, ya kan? Bener gak? Kalau kita artiin sendiri salah dong sejarahnya nanti. Kalau bisa pengertian kan kadang ada yang kita bisa bikin pengertian pakai kata-kata kita sendiri kan. Malah kadang beberapa guru tuh maunya kita pakai kata-kata kita sendiri sesuai pengertian kita. Kalau misalnya sejarah kan aku nggak bisa bikin arti sendiri, udah ada, sudah tercatat kok, ya kan? Makanya aku nggak gitu bisa kalau misalnya sejarah, karena bener-bener harus sedetail itu, ya nggak sih? Ya kan, betul. Iya, ada yang sama. Iya banget. Suka deh kalau misalnya iya banget gini. Aku nggak bilang aku lebih suka MTK juga sih sebenarnya. Aku suka MTK tuh pas pelajaran masih kelas 6 SD. Sama pas SMP kelas berapa ya? Iya, SMP kelas 9 ya malah. SMP kelas 7. Iya ya. Aku malah suka matematika pas di kelas-kelas terakhir sih. Hai lagi Kak Ella. Iya, aku berarti kelas 6. Hai Cishani. Aku sukanya tuh pas kelas 9 sama kelas 6. Ini kelas 10 aku belum gitu suka guys. Semoga nanti ya kelas 12 aku tiba-tiba jadi kayak cinta banget gitu sama matematika. Sedang menunggu momen itu kembali lagi, karena pas aku lagi suka-sukanya sama MTK tuh kayak bisa ngerjain cepet tuh. Aku berasa kayak
gampang gitu. Aku kangen momen-momen gampang itu. So sad ya gak sih? Gimana lah, ambil jurusan apa? Aduh, banyak yang bilang kelas 12 SNMTK-nya susah ya. Gak apa-apa. Aku gak boleh berpikir yang seperti itu dulu. Kan harus kayak optimis, gak boleh pesimis gitu dong. Kamu biasanya bobo siang gak? Enggak, aku biasanya gak bobo siang. Kalau ada waktunya pasti aku bobo siang. Cuman kadang aku mengejar waktu guys, jadi aku gak bobo siang. Tapi kalau misalnya sempet, aku tetap ambil tidur. Maksudnya aku tetap tidur 5 menit, itu kan tidur ya gak sih? Aku pernah inget banget lagi pas aku dulu pas masih SMP lagi banyak-banyaknya waktu bukan jam kosong pelajaran, maksudnya kayak kosong di rumah gitu. Itu aku pernah tidur siang kebablasan sampai besok paginya. Itu aku nggak ngerti kenapa sampai selama itu. Tapi itu emang lagi baru sembuh sakit sih. Cuman kan kayak dari siang pulang sekolah mandi makan langsung tidur sampai besok pagi kan kayak agak gimana gitu, hal Grisel. Kan kayak udah pingsan gitu, cuman pingsan kayak nggak selama itu juga nggak sih? Ya udah, pasti pas bangun pusing. Enggak, apalagi pas bangunnya tuh hari libur, kayak seenak itu tau gak sih? Bangunnya hari libur terus bangun-bangun langsung suruh sarapan. Wih, kayak enak banget gak sih? Ya aku lupa aku bawa boneka ini ya, Jessie L. Enggak linglung, enggak. Kenapa linglung? Aku ya bisa segitu sih. Enak tau guys, kayak kita nge-skip setengah hari rasanya deh. Kayak yang harusnya kita melakukan suatu aktivitas, tapi gara-gara tidur tuh aku kayak ya udah kayak ke-skip aja. Tapi itu dipastikan aku nggak ada tugas, gak ada apa-apa ya, makanya bisa tidur selama itu. Kalau ada kayak nggak bisa setenang itu sih tidurnya. Tidur enak banget ya kan, tidur enak banget, kayak bisa bermimpi. Aku seneng deh tidur tuh, kayak tebak-tebakan bakal mimpi apa, seru, suka. Tidur enak, kelamaan gak enak. Ya enggak, ya itu kelamaan sih yang tadi aku ceritain. Cuman akhir-akhir ini ya enggak selama itu. Cuman tuh nanggung tau gak sih kalau misalnya tidur cuman sejam 2 jam. Gak tahu kenapa kayak nanggung aja gitu rasanya. Kamu kebo kan ya? Enak aja. Aku gak kebo ya, aku selalu bangun pagi sekolah. Terus bangun pagi. Tidur kalau posisi lapar gak enak tau. Enak aja. Aku ngerasa kalau misalnya aku tidurnya pas tidur tapi posisinya lagi lapar, besok paginya tuh aku malah nggak lapar, kayak udah kenyang rasanya nggak mau makan. Tapi giliran tidurnya di posisi kenyang, pasti besokannya lapar pas bangun-bangun. Kenapa kayak gitu ya? Ada kata teorinya. Iya, bangun paginya pas sekolah doang ya. Enggak, hari Sabtu dan Minggu aku juga berkegiatan ya. Maksud kalian nih apa ya, menuduh aku seperti itu? Tapi dulu emang aku tuh pas masih SMP emang kalau misalnya itu kebo sih, aku jujur deh. Pas SMP, tapi pas SMA ini paling siang aku enggak sih, aku bisa lebih siang lagi sih, cuman kayak emang nggak bisa sesiang itu sekarang. Itu di kebo itu dulu, bukan sekarang. Kalian nih apa-apaan ya? Aku kan bilang dulu, bukan sekarang. Males banget. Itu pas SMP. Aku SMA udah gak kayak gitu. Males. Kok pada malah ngatain sih? Gak jelas. Aku udah gak kayak gitu, seriusan. Kalau aku nge-tweetnya siang tuh bukan berarti aku baru bangun. Kalian parah banget sih menuduh yang tidak benar nih. Masa seriusan ya, kan aku kan nggak nge-tweet pagi bukan berarti emang nggak itu ya, emang aku mau nge-tweetnya siang. Kenapa? Tapi enggak kan, akhir-akhir ini aku selalu pakai tweet pagi pas sekolah. Pas sekolah tuh sempat ada kumpul HP gitu guys, jadinya nggak bisa nge-tweet setiap saat. Tapi aku pastiin kalau misalnya udah balik HP-nya pasti langsung aku tweet. Kalau emang lagi dibalikin pasti aku nge-tweet, tenang saja.
Oke. Ih, parah banget, dibilang kebawa mula. Alasan mulu. Alasan apa? Tuh ada yang bilang gak apa-apa, aku istirahat yang banyak ya, jaga kesehatan. Love you deh kak kalau kayak gini. Ini kalian nih yang lain nih gak boleh gitu. Parah banget. Biasanya kalau tidur malam jam berapa? Kan aku biasanya bilang kalau misalnya tidur tuh kalau udah ngantuk. Beneran nunggu ngantuk guys. Kalian udah lihat ini kan foto yang buat apa? Buat sampul live aku kan. Nanti aku mau ngepost fotonya deh kayaknya di IGS aku. Kalian nanti lihat ya. Aku udah siapin sih kayaknya. Tapi aku takut lupa. Nanti deh aku langsung ngepost kalau bisa. Oke. Kan kalau di sini kan aku kayak zoom gitu kan, yang aku cuma pegang bunganya. Nanti ada foto akunya. Tapi aku juga cuma jongkok sih itu. Kan lihat lah. Parah, ini banyak yang ledek kamu ke bohu, dasar ke bohu. Maksudnya gimana sih? Bilang parah tapi kayaknya juga kayak gitu. Latihan difotoin Kak Sasha. Yang difotoin sama Kak Sasha tuh aku mau ini sekarang aku mau cerita deh yang itu Kak Sasha post yang aku ketiduran itu aku ketidurannya bukan pas lagi filmnya mulai, aku tuh tidurnya pas lagi nunggu sebelum filmnya mulai. Kalian jangan bilang aku tidur pas filmnya mulai, enggak. Pas filmnya mulai itu aku nonton, aku sangat serius nontonnya atau enggak. Kalian nggak tahu kan? Itu tuh aku bukan tidur pas itu. Apa ya? Aku kan menikmati. Tuh kan saja yang salah ininya. Belum dikasih tahu, makanya jangan kayak gitu guys, gak boleh. Kalau ngantuk ke jam 7 pagi gimana ya, udah tidur? enggak sesuai kondisi. Tapi kan ditanyainnya kan malam. Iya kalau tidur sambil berdiri atau duduk. Ini kan nggak percaya semua, ya udah deh, aku mah terserah aja. Nanti kapan-kapan aku suruh Kak Sasha yang clarif deh, biar kalian tahu itu aku beneran tidurnya pas filmnya, lagi nunggu film gitu, lagi nunggu filmnya maksudnya. Masih lama nggak live-nya? Enggak, udah nggak lama. Yuk kita selesain aja live-nya. Yuk, udahan yuk. Sekarang kalian yang bilang tidak kan? Aku tadi yang udah bilang enggak, aku nggak enggak, aku nggak ketiduran pas filmnya mulai. Dan yang lainnya sekarang aku mau end live-nya. Sekarang yang bilang enggak. Siapa suruh? Kita putar balikan ya. Biarin aja kalian. Dah aku lagian kalian ya yang duluan. Bukan salah aku lah. Pasti prank aku beneran. Ya mudahan aja. Ini kita bacain top captor. Lucu lagi. Maafin aku ya teman-teman. Kita udahan aja. Dari nomor 10. Nih aku beneran kan, aku mah ngapain sih bohong-bohong. Dari nomor 10 ada Kak Arda. Terima kasih ya Kak. Nomor 9 ada Uncle. Terima kasih Kak Uncle. Nomor 8 ada Kak Luis Abraham. Terima kasih ya Kak. Nomor 7 ada Kak Ice Cream. Terima kasih Kak. Aku belum makan ice cream guys. Nomor 6 ada Kak Ajel Kangen Dede. Wih, dedenya siapa tuh? Terima kasih Kak. Nomor 5 ada Kak Aga XX. Terima kasih Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Kuadrat Kangen Besar garis miring. Iya Kak. Kangen siapa itu? Nomor 3 ada Kak Arif Ardi. Terima kasih ya Kak. Nomor 2 ada Kak Faikal. Terima kasih Kak. Dan yang pertama ada Kak Akilnya Arali. Wih, terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya sudah
menemani aku bercerita. Aku kayaknya nggak bakal cerita ulang. Jadi yang sudah mendengarkan cerita aku, terima kasih ya. Love you all. Ya udah kalian nggak mau spam, enggak lagi. Spam aja itu no nya. Oke, bye bye, terima kasih ya. Kasih, bye bye.